Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mari Paramaputra selaku mahasiswa 1 akuntansi 2020. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan hasil laporan praktik kerja lapangan di PT Center Pacito Corpora atau bisa disingkat CP pada divisi accounting. Untuk pembahasannya terdapat 4 bab, yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab 2 tinjauan umum tempat PKL, bab 3 pelaksanaan PKL, bab keempat kesimpulan. Untuk latar belakang, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menyediakan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan mahasiswa sebagai persiapan memasuki dunia kerja melalui pembelajaran teori dan praktik. Akan tetapi, perguruan tinggi cenderung lebih menekankan kepada pemahaman teori dibandingkan praktik. Kemampuan antara teori dan praktik ini harus diimbangi karena akan menjadi kunci persiapan untuk meraih kesuksesan dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendidikan tinggi memberikan kesempatan calon lulusannya untuk dapat mengembangkan kemampuan praktik, memperluas relasi, memperdalam wawasan profesional, dan kesempatan mengaplikasikan teori yang telah didapatkan di perguruan tinggi ke dalam dunia kerja melalui program praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, PT Sentra Pakcita Corpora ini telah membuka kesempatan bagi praktikan untuk menjalani PKL, khususnya di divisi accounting. Nah, PT Sentra Pakcita Corpora merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan manajemen perparkiran. Center Park menawarkan jasanya untuk mengelola lahan parkir dengan menggunakan teknologi yang canggih dan juga sumber daya manusia yang berkualitas sehingga akan menciptakan lahan parkir yang lebih efisien dan meningkatkan kenyamanan penggunaan lahan parkir. Keputusan Perhatikan untuk melaksanakan PKL di Center Park ini sangat relevan dengan latar belakang akademis Perhatikan, yakni sebagai mahasiswa akuntansi yang sudah mempelajari mata kuliah mengenai akuntansi perusahaan jasa. Nah, keputusan ini membentuk komitmen Perhatikan untuk memberikan kontribusi maksimal dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin selama menjalankan pekerjaan yang diberikan nanti. Nah, untuk tujuan, ini terdapat 6 tujuan. Yang pertama, mempraktikkan link and match antara pengetahuan akuntansi yang telah dipelajari di perguruan tinggi dengan dunia kerja yang sebenarnya. Dan yang kedua, mempraktikkan bagaimana cara melakukan penginputan data accrual untuk closing setiap bulannya menggunakan software akuntansi yakni Accurate. Yang ketiga, mempraktikkan bagaimana cara melakukan penginputan voucher transaksi harian menggunakan Accurate. Lalu yang keempat, mempraktikkan bagaimana cara melakukan penginputan pindah saldo interbank menggunakan Accurate. Lalu yang kelima, mempraktikkan bagaimana cara melakukan disposal aset atas berita acara pemutihan dan berita acara penyesuaian aset menggunakan Accurate. Yang keenam, mempraktikkan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi akun dan rekonsiliasi bank. Nah, untuk manfaat ini terdapat 6 manfaat juga. Yang pertama ada praktikan mampu mengimplementasikan pengetahuan akuntansi yang telah dipelajari di perguruan tinggi ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Yang kedua, praktikan mampu mempraktikkan bagaimana cara melakukan penginputan data accrual menggunakan Accurate. Lalu yang ketiga, praktikan mampu mempraktikkan bagaimana cara melakukan penginputan voucher transaksi harian menggunakan Accurate. Yang keempat, praktikan mampu mempraktikkan bagaimana cara melakukan penginputan pindah saldo interbank menggunakan Accurate. Yang kelima, praktikan mampu bagaimana cara mempraktikkan disposal aset atas berita acara pemutihan dan berita acara penyusunan aset menggunakan Accurate. Dan yang terakhir ada praktikan mampu mempraktikkan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi akun dan rekonsiliasi bank. Nah, untuk tempat pelaksanaan itu adalah PT Sentra Pacinta Corpora ini beralamat di Jalan Biak Raya nomor 48C Strip E, RT 6 RW 1 di Cideng, Jakarta Pusat. Di sini juga ada nomor telepon, email, teks, dan juga websitenya. Lalu ke proses kegiatan terbagi menjadi 3, ini dari tahap persiapan sampai tahap pelaporan. Nah, untuk tahap persiapan itu perhatikan melakukan tahap persiapan dengan mencari informasi lowongan kerja melalui website online. Nah, pada masa pencarian perhatikan diberitahu oleh teman mengenai lowongan magang di PT Setra Pacito Corpora pada divisi accounting. Nah, perhatikan mengirimkan kurikulum vitae atau CV ke manajer divisi tersebut. Lalu perhatikan melakukan 2 kali wawancara yakni dengan HRD dan manajer accounting. Setelah berhasil melalui seluruh tahapan, perhatikan diterima sebagai accounting intern di PT Setrapak Cetak Corpora, lalu menandatangani kontrak kerja dan membuat akun di Bank Mandiri untuk penggajian. Nah, untuk tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan
pada tahap pelaksanaan PKL di PT Senta Paceto Corpora, Pertikan memulai pada tanggal 3 Juli 2023 dengan masa magang selama 5 bulan 18 hari. Nah, masa magang berlangsung dari hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 8.30 WIB hingga 17.30 WIB dengan istirahat 1 jam mulai pukul 12 WIB. Nah, Pertikan menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke tempat PKL. Nah, untuk tahap laporan, ini merupakan tahap penyusunan laporan hasil praktik kerja lapangan atau PKL yang berisi tentang pembelajaran dan pengalaman yang telah diperoleh Pertikan di tempat pelaksanaan PKL. Lalu lanjut ke bab 2, ada profil perusahaan. Nah, di sini ada sejarah perusahaan PT Sentra Paceto Corpora. Diawali pada tahun 2009, yakni berdirinya Sentra Paceto Corpora, ini didirikan oleh Charles Utomo pada tahun 2009 di Indonesia. Awalnya memiliki 75 karyawan dan lokasi parkir yang pertama kali dikelola adalah Mall Bengkulu Indonesia dan lokasi kedua berada di kawasan rumah toko di Kota Bali. Lalu di tahun 2010, dalam 1 tahun perusahaan ini berkembang dengan total lokasi yang dikelola sebanyak 26 lokasi dan memiliki 600 karyawan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Berangkat ke tahun 2011, dalam waktu 2 tahun perusahaan ini telah berhasil meningkatkan kerjasamanya dengan para pelaku bisnis properti terkemuka di Indonesia. Selain itu, jumlah lokasi parkirnya juga meningkat hingga pada tahun ini sebanyak 33 lokasi dan diikuti dengan peningkatan jumlah karyawan hingga 900 orang. Di tahun 2012, pada tahun ini pasar properti mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga semakin banyak kerjasama antara pelaku bisnis properti dengan perusahaan ini. Nah, PT Siantar Paceto Corpora ini berhasil mencatat pertumbuhan lebih dari 300%, yang mana perusahaan ini mampu meningkatkan lokasi parkirnya dari 33 menjadi 103 lokasi dengan diikuti peningkatan jumlah karyawan, yakni lebih dari 2.000 orang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Lalu pada tahun 2013 sampai 2015, seiring berjalannya bisnis, nama perusahaan ini semakin dikenal dan diakui oleh pelaku bisnis properti seperti pengelola gedung, toko, pusat perbelanjaan, restoran, dan masyarakat yang mengenal bahwa perusahaan ini merupakan penyedia jasa pengelola lahan parkir yang profesional. Nah, jumlah lokasi yang terus meningkat hingga mencapai 165 lokasi dan karyawan yang terus bertambah menjadi 3.500 orang. Nah, untuk tahun 2016 hingga sekarang, perusahaan ini terus menjalani kerjasama dan memperluas jangkauannya hingga mencapai lebih dari 260 kemitraan di kota-kota besar di Indonesia. Nah, perusahaan ini selaku mengembangkan inovasi teknologi perparkiran agar menciptakan lahan parkir yang lebih efektif dan berusaha untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dengan didukung oleh 5.000 karyawan. Nah, berikut adalah logo PT Sentra Paceto Corpora. Untuk visi, misi, dan budaya perusahaan. Nah, visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan teknologi parkir dan mobilitas terkemuka di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Untuk misi perusahaan itu terdapat 3, yaitu mendigitalisasi pengalaman mobilitas masyarakat Indonesia, lalu memperluas bisnis di luar ekosistem parkir, lalu yang ketiga adalah melanjutkan inovasi dan pengembangan teknologi. Lalu di sini ada terdapat nilai perusahaan. Nilai-nilai ini dapat dikenal dengan istilah HEART, yakni memiliki arti honesty, excellence, accountability, respect, dan juga teamwork. Dan di sini juga perusahaan memiliki program budaya, yaitu ada Life and Success as Central Part, lalu ada town hall meeting, dan juga ada penghargaan dan entertain. Nah, berikut adalah struktur organisasi perusahaan dan juga lembaga. Nah, berikut adalah cakupan bagan di mana peletak perhatikan berada. Itu di posisi accounting yang berada di bawah audit. Nah, untuk bidang usaha perusahaan dan lembaga. Nah, PT Sentra Paceto Corpora, yakni selaku perusahaan yang mengelola parkir terpercaya di Indonesia dengan 1 dekade pengalaman,
memiliki keunggulan sebagai pilihan utama dalam pengelolaan sistem parkir. Nah, keunggulan tersebut antara lain yang pertama memiliki relasi yang luas, lalu yang kedua ada SDM berkualitas tinggi, yang ketiga ada sistem pelatihan profesional, yang keempat ada teknologi tinggi. Nah, PT POS Inta Corpora juga memperluas bidang usahanya dengan inovasi pemasangan pengisian daya kendaraan listrik atau bisa dikenal dengan EV charging atau electric vehicles charging di lokasi yang mereka kelola. Nah, hal ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam mengelola area parkir. Nah, untuk bidang pekerjaan praktikan, yakni adalah selama praktikan melaksanakan PKL sebagai accounting intern di PT Sentra Pos Cito Corpora, Pertika memiliki tanggung jawab terhadap 3 di antara 5 perusahaan yang berada di Central Park Group, meliputi PT Sentra Pos Cito Corpora atau CP, PT Inovasi Parkir Mandiri atau IPM, dan juga PT Integrated Parking Solution atau iPark. Dan di bawah ini ada tanggung jawab yang diberikan kepada Pertika. Yang pertama, melakukan penginputan penyesuaian data accrual menggunakan Accurate untuk closing setiap bulannya. Lalu yang kedua ada melakukan penginputan voucher transaksi harian menggunakan Accurate. Yang ketiga ada melakukan penginputan pindah saldo interbank menggunakan Accurate. Lalu melakukan penginputan disposal aset atas berita acara adjustment aset menggunakan Accurate. Dan yang kelima ada melakukan rekonsiliasi akun dan rekonsiliasi bank. Nah, untuk yang pertama, yaitu adalah melaksanakan penginputan penyusunan data accrual menggunakan Accurate. Dan di sini perhatikan memilih penyesuaian data accrual tunjangan hari raya THR untuk bulan November 2023 sebagai contoh. Nah, untuk job desk ini perhatikan tidak hanya melakukan penyesuaian data accrual THR, tetapi juga ada penyesuaian data accrual gaji, jam sostek, terus ada parki dan lain-lain. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama di sini perhatikan mengakses file Excel yang menyimpan data accrual tunjangan hari raya THR pada server accounting. Nah, file Excel ini itu namanya adalah summary gaji November 2023 CP. Di sini bisa kita lihat untuk mendapatkan nilai THR pada bulan November 2023 itu bisa didapatkan dari total gaji pokok dikali 80% lalu dibagi 12 sehingga dapat menghasilkan jumlah THR pada bulan tersebut. Nah, lalu ketika perhatikan sudah mengakses file tersebut, perhatikan membuka Accurate dan ke bagian jurnal voucher yang berada di Accurate. Lalu perhatikan memasukkan informasi yang harus diisi dalam jurnal voucher seperti voucher number, date, dan description. Dari sini kita bisa lihat kalau voucher number itu ada ADJS titik THR 2024 titik 2311. Nah, di sini ADJS berarti maksudnya adalah adjustment atau penyesuaian. Lalu THR 2024 titik 2311 adalah kita ingin melakukan penyesuaian THR untuk tahun 2024 melalui penyesuaian pada tahun 2023 bulan November. Lalu di sini juga ada description, yaitu ada JSTHR 2024 strip bulan November 2023. Nah, setelah mengisi informasi tersebut, lalu perhatikan melakukan penjurnalan dan mengisi memo serta departemen sesuai dengan lokasi masing-masing. Contohnya di sini ada set THR nah di sini perhatikan melakukan penjurnalan dengan set THR pada debit dan juga ada payable pada kredit dengan memo ada JS THR 2024 strip bulan November 2023 strip kode lokasi. Nah, untuk kode lokasi bisa kita lihat dari file Excel yang berada di sebelah kiri. Contohnya seperti ada 1 PRE atau nama lokasinya adalah One Park Residence, atau juga di sini ada ACC atau Ambon City Center. Nah, setelah melakukan penjurnalan dan juga memasuki departemen yang sesuai dengan lokasi masing-masing, perhatikan mengklik Save dan New, lalu perhatikan mengklik Save atau New. Nah, untuk yang kedua, melakukan penginputan voucher transaksi harian menggunakan software akuntansi, yakni adalah Accurate. Nah, perhatikan menggunakan salah satu dari voucher transaksi harian, yakni penginputan pembayaran
menginput pembayaran purchase invoice atau PI dan realisasi pelunasan. Sebelumnya di sini flowchart transaksi harian pada PT Center Pacito Corpora itu ada banyak contohnya, kayak ada pembayaran PPD, pembayaran gaji, lalu juga ada pembayaran listrik, air minum, dan lain-lain. Nah, di sini perhatikan mengambil contoh terkait dengan pembayaran purchase invoice atau PI dan realisasi pelunasan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, pertama, perhatikan itu membuka accurate dan masuk ke bagian purchase payment. Lalu perhatikan, oke, ini adalah contoh dari voucher fisik yang dimana terdapat nomor BKJ titik 2311 titik 341 dan juga di sini ada date 7 itu tanggal 17 bulan November tahun 2023. Dan di sini BKJ itu maksudnya adalah bank kas keluar. BKJ ini menandakan kalau paymentnya ini menggunakan kode rekening bank yang dimiliki PT Sintepak Cita Corpora dengan kode rekening 5364 5463, maaf. Dan juga tanggal 17 bulan November tahun 2023 ini menandakan bahwa pembayaran ini dilakukan pada tanggal tersebut. Nah, untuk pembayaran purchase invoice di sini perhatikan mengambil contoh pada urutan ke-9 dengan kode lokasi PLSU atau Plaza Surabaya dengan nomor PO 2023.08.200 dan jumlahnya sebesar 8.500.000. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, perhatikan langsung memasuki informasi yang harus diisi pada vendor payment seperti ada vendor, from number, payment date, bank, memo, dan juga check date. Nah, di sini untuk mengetahui vendor itu biasanya ada di lampiran purchase order pada voucher fisik. Lalu untuk phone number di sini disesuaikan dengan yang tertera pada voucher fisik yaitu BKJ 2311341. Nah, di sini ada huruf D-nya dikarenakan pada voucher fisik terkait dengan pembayaran purchase invoice itu ada banyak sehingga kita menggunakan alfabet untuk membedakannya. Tetapi dengan nomor BKJ yang sama. Nah, untuk payment date-nya juga disamakan dengan yang tertera di voucher fisik. Lalu juga di banknya di sini kita pakai 5463 dikarenakan kode rekening tersebut merupakan kode rekening yang memiliki tujuan sebagai pembayaran operasional di PT Central Pacito Corpora. Lalu kita juga mengisi volume informasi terkait dengan check date itu sama dengan payment date-nya. Lalu setelah mengisi informasi tersebut, kita melakukan pembayaran dengan cara menceklis invoice number yang sesuai dengan nomor PO dan amount-nya yang tertera di voucher fisik. Contoh di sini, invoice number sudah sesuai yaitu 2023.08.200, lalu juga amount juga sesuai yaitu adalah 8.500.000. Setelah sudah merasa sesuai, perhatikan langsung mengklik Save and Close. Nah, untuk terkait penginputan realisasi pelunasan, di sini perhatikan menggunakan contoh voucher fisik urutan ke-5 dengan kode lokasi GIPB atau Geraha Interrupt dengan nomor PO-nya 2023.04.072 dan jumlahnya sebesar 147 juta. Dan di sini kenapa ada perbedaan antara pembayaran purchase invoice PI dan juga realisasi pelunasan. Nah, kalau pembayaran purchase invoice itu pembayarannya langsung sejumlah dengan amount yang harus dibayarkan. Sedangkan kalau realisasi pelunasan di situ dia ada DP-nya terlebih dahulu sehingga perhatikan harus membuka bagian jurnal voucher dan purchase payment sekaligus. Dikarenakan DP-nya tersebut sudah kita lakukan penjurnalan di nomor BKJ sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya, nah dikarenakan sudah ada pembayaran DP, di sini perhatikan membuka jurnal voucher sebelumnya yang berisi transaksi pembayaran perjurnalan kas PO. Nah biasanya nomor BKJ-nya ini terdapat di lampiran voucher fisik pada transaksi tersebut. Nah contohnya di sini nomor BKJ sebelumnya itu adalah BKJ.2307.341. Nah di sini itu terdapat transaksi-transaksi kasbon PO pada bulan Juli 2023.
Nah, setelah membuka jurnal tersebut, perhatikan lalu mencari nomor PO, item, kode lokasi, dan nama yang sesuai. Dan di sini kan kita bisa lihat kalau nomor PO-nya itu adalah 2023-04072. Lalu dengan nama pelunasan Kanupi Paranet. Nah, kalau di sini kita mengetahui kalau sudah adanya purchase advance di debit sebesar 63 juta dengan memonya yang telah sesuai dan juga kode departemennya sudah sesuai. Lalu kalau setelah sudah menemukan hal tersebut, perhatikan kembali ke jurnal voucher lalu mengisi informasi yang harus diisi pada jurnal voucher seperti voucher number, date, dan juga description. Nah, lalu perhatikan melakukan perjurnalan dan mengisi memo dari masing-masing akun serta menyesuaikan departemen. Di sini bisa kita lihat kalau di sini perhatikan menjurnal purchase advance-nya itu di kredit, lalu ada cross section interbank di debit sebesar 210 juta itu ada tertera di voucher fisik dan mandiri 5463 sebesar 147 juta. Dan di sini berarti perhatikan ini balik purchase advance-nya karena kita ingin melakukan pelunasan. Lalu juga di sini ada akun cross section interbank yang nanti akan berikan jelaskan di mana akun tersebut adalah sebagai akun pembantu dikarenakan nanti pada saat purchase invoice itu jumlahnya adalah sebesar totalnya. Lalu di sini ada Mandiri 5463 di mana amount-nya ini sesuai dengan yang ada di voucher transaksi. Nah, untuk penulisan memonya untuk purchase invoice itu formatnya adalah BKJ sebelumnya itu BKJ 2307 341 lalu strip nomor PO yang sekarang lalu juga item dan juga lokasi. Nah, untuk memo cross section interbank itu ada RA atau realisasi titik nomor PO yang sekarang lalu untuk 5463 itu ditambah pelunasan dan diikuti dengan nomor PO yang sekarang. Nah, setelah melakukan perjurnalan di jurnal voucher, lalu perhatikan membuka purchase payment untuk menolkan akun cross section interbank dikarenakan akun tersebut merupakan hanya sebagai akun pembantu, di mana kita juga harus menolkan akun tersebut di vendor payment. Nah, di sini setelah itu perhatikan mengisi informasi yang harus diisi pada vendor payment seperti vendor, form number, payment date, bank, memo, dan juga check amount. Nah, di sini bedanya itu pada banknya itu kita menggunakan cross section interbank dikarenakan tadi kita harus mengenalkan akun tersebut karena akun tersebut hanyalah sebagai akun pembantu. Lalu setelah itu kita melakukan pembayaran invoice number sesuai dengan nomor PO dan amount yang tertera pada voucher fisik. Nah, di sini dikarenakan invoice number-nya tidak dikasih tahu secara langsung, perhatikan mengklik PO-nya ini kayak mengklik di sini, lalu kita masuk ke dalam purchase invoice-nya, dan di sini kita mengetahui kalau invoice number-nya itu sudah sesuai, yaitu 2023.04.0.072. Setelah itu, perhatikan mengklik Save and Close. Setelah melakukan pembayaran dan juga semuanya sudah sesuai. Dan yang ketiga, melakukan penginputan beda saldo interbank menggunakan software akuntansi yang ini Accurate. Dan di sini perhatikan pertama-tama membuka Accurate, lalu masuk ke bagian jurnal voucher. Lalu yang kedua, memperhatikan voucher untuk mengetahui pindah saldo interbank antara rekening mana yang mentransfer dan juga rekening mana yang menerima transfer. Nah, kalau dilihat dari sini, pada description-nya itu perhatikan fokus terhadap nomor rekening 4 digit angka terakhir di nomor rekening. Contohnya kayak misalkan di sini dari 0993 ke 99 ke 9990. Nah, berarti di sini itu yang mentransfer adalah 0993, yang menerima transfer adalah 9990. Nah, setelah mengetahui tersebut, perhatikan memasukkan informasi yang harus diisi dalam jurnal voucher seperti tadi, voucher number, date, dan juga description. Nah, untuk voucher number-nya ada tertera di nomor BVV di voucher fisik, lalu date-nya juga mengikuti yang ada tertera di voucher fisik, dan description-nya adalah pindah saldo ke rekening 9990.
Nah, lalu melakukan penjurnalan, mengisi memo, dan juga departemen. Di sini perhatikan berarti mendebit 9990 karena dia menerima transfer dan mengkredit 0993 sebesar 2 juta yang sebesar 2 miliar sebesar 2 juta yang mana sesuai dengan voucher fisik dan juga mengisi memo sesuai dengan description dan departemen yaitu JKT dikarenakan transaksi ini merupakan transaksi perusahaan. Lalu yang keempat adalah melakukan penginputan disposal aset atas berita acara pemutihan aset dan berita acara adjustment aset menggunakan accurate. Dari sini perhatikan menggunakan contoh penginputan disposal pada berita acara nomor 14 dengan kode lokasi SIPS dengan delivery nomornya 22041127, itemnya CO strip 45 dan item description-nya monitor LCD 15 inch JREX. Nah, untuk langkahnya pertama perhatikan membuka accurate lalu masuk ke bagian fix asset list. Lalu setelah memasuki fix asset list yang ada pada lokasi SIPS, lalu perhatikan mencari aset atau item yang ingin didispose dengan cara mencocokkan informasi yang ada di berita acara adjustment asset dengan fix asset list pada lokasi SIPS yang ada di accurate. Nah, sebelum melakukan dispose aset, perhatikan ini memastikan terlebih dahulu apakah aset yang ingin didispose ini masih memiliki book value atau tidak dengan cara klik kiri pada icon preview yang ada di accurate. Yang keempat, jika fixed asset ini masih memiliki book value seperti tampilan di atas, seperti tampilan di samping ini, yaitu book value-nya 643.479.000,17. Nah, jika ada book value, maka perhatikan men-save rincian fixed asset tersebut dalam bentuk PDF dan memasukkannya ke folder yang berisi kumpulan file terkait fixed asset yang masih memiliki book value. Nah, setelah sudah, perhatikan kembali ke bagian informasi fixed asset untuk melakukan dispose fixed asset. Lalu perhatikan mengisi confirm dispose fixed asset yang harus diisi seperti ada di disposal date, gain or loss account, dan juga quantity. Jadi kalau misalkan dilihat di sini disposal date-nya itu tanggal 1 bulan 11 tahun 2023 dan gain atau loss-nya itu menggunakan other expense assets. Dikarenakan akun tersebut masih memiliki book value sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian pada saat melakukan dispose pada aset tersebut sehingga untuk gain atau loss account menggunakan other expense asset. Lalu kuantitinya 1 yang mana sesuai dengan voucher fisik di sini kalau misalkan item tersebut didispose dengan sejumlah 1. Lalu setelah itu langsung klik yes dan juga klik save and new. Lalu tahap selanjutnya adalah membuka inventory adjustment karena hal ini dilakukan karena pada berita acara diinformasikan bahwa aset pull out digunakan kembali setelah direkondisi. Maka ada expense asset yang jumlahnya senilai dengan book value tadi yang muncul di debit pada saat melakukan disposal aset akan perhatikan nolkan atau kreditkan di inventory adjustment. Setelah itu langsung perhatikan mengisi informasi yang harus diisi pada inventory adjustment yaitu ada JS number, ada JS date, ada JS account, description, dan mencetak checklist pada kotak value adjustment untuk memunculkan kolom new value. Lalu mengisi bagian items pada item dan mengisi kolom new quantity dan new value. Menambahkan 1 pada nilai current quantity dan menambahkan nilai current value sesuai dengan jumlah other expense, aset, atau nilainya sejumlah dengan book value yang tadi didispose. Pada aset yang didispose. Lalu mengisi kolom departemen dan klik save and new. Lalu untuk yang keempat yaitu adalah melakukan rekonsiliasi bank. Yang kelima yaitu adalah melakukan rekonsiliasi akun dan rekonsiliasi bank. Nah, perhatikan memberikan salah satu contoh rekonsiliasi akun yakni adalah akun uniform payable. Nah, yang pertama itu perhatikan membuka accurate untuk melakukan penarikan data akun uniform payable. Nah, pada tampilan ini, kita perhatikan ingin menarik data uniform payable pada bulan Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023. Nah, sebelum mengekspor
mengekspor data accurate ke Excel, itu perhatikan memodify dulu kolom filter sesuai dengan kebutuhan, sehingga nanti pada saat udah diekspor ke Excel, itu data-data yang diperlukan udah sesuai. Seperti di sini, perhatikan membutuhkan date, source date, description, debit amount, dan juga credit amount. Nah, setelah memodify kolom filter, itu yang selanjutnya, perhatikan melakukan ekspor data pada Accurate dan merapikan data yang telah diekspor dari Accurate ke Excel dan menambahkan pada masing-masing lokasi dengan format strip lokasi di belakang deskripsi pengembalian deposit seragam. Nah, untuk lokasinya tersebut, ini perhatikan bisa lacak dengan cara mencari nomor BKJ yang tertera pada source number tersebut. Seperti misalkan BKJ 2310.191, dan nanti perhatikan mencari nomor BKJ tersebut di Accurate, dan di situ bakal diketahui kode lokasinya. Lalu yang keempat, memindahkan data yang telah dirapikan ke file Excel reconcile uniform payable. Nah, biasanya perhatikan ini menaruhnya di paling bawah, sehingga nanti gampang pada saat ingin memasangkan tinggal ditaruh atau dinaikin ke atas. Nah, selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan cara mencari pasangan yang sama. Nah, perhatikan membaca deskripsi untuk melihat nama karyawan dan bulan, serta juga mencari kode lokasi yang sama. Setelah menemukan pasangannya, perhatikan memindahkannya ke sheet balance dan memperhatikan bahwa data yang dipindahkan itu sudah benar pasangannya agar tidak muncul adanya selisih. Nah, di sini berarti pasangannya itu adalah pos seragam dengan pengembalian deposit seragam. Lalu bulannya juga harus disamakan dan juga namanya juga harus sama, serta juga lokasi departemennya. Lalu selanjutnya terkait dengan rekonsiliasi bank, yang pertama perhatikan membuka file Excel kode bank CP tahun 2023. Di sini itu terdapat kolom rekening koran, accurate, dan juga selisih. Lalu yang kedua, membuka file rekening koran yang berisi berbagai file PDF rekening koran dari masing-masing rekening dan bank yang terdapat di PT Centerpoint Cinta Corpora, dan melakukan penginputan informasi dari semua bank yang terdapat di file PDF rekening koran ke file Excel. Dan di sini adalah merupakan lampiran dari berbagai bank dan juga rekening koran yang dimiliki oleh PT Centerpoint Cinta Corpora. Lalu yang ketiga, membuka Accurate untuk mencari informasi mengenai debit, kredit, dan ending balance dari berbagai bank dan rekeningnya berdasarkan pencatatan yang ada di Accurate. Selanjutnya, melakukan penginputan berdasarkan data Accurate. Nah, contohnya di sini adalah merupakan tampilan dari salah satu bank dengan rekening, salah satu bank itu Bank BRI dengan rekening 0303. Nah, untuk di bawah adalah tampilan mengenai bank book dari Bank Mandiri 03 dengan kode rekening 4 digit di belakangnya adalah 0303. Dan di sini kita ketahui kalau pencatatan dari Accurate dengan rekening koran sudah sama. Namun pada tahap selanjutnya jika terdapat selisih antara pencatatan, maka perhatikan ini akan memberikan keterangan pada kolom keterangan. Untuk selisih di sisi kredit, maka perhatikan ini akan memberikan keterangan berupa info ke finance, sedangkan untuk debit perhatikan memberikan keterangan berupa info ke bagian divisi revenue control atau RC. Lalu berangkat ke kendala yang dihadapi selama melaksanakan PKL. Yang pertama, perhatikan kesulitan dalam memahami informasi pada voucher fisik seperti menentukan akun yang sesuai dan metode pencatatan yang tepat. Yang kedua, adanya kesalahan atau ketidaksesuaian data antara voucher fisik dan Accurate, terutama terkait pembayaran PPD dan juga bagi hasil. Yang ketiga, terkadang tidak mengingat letak folder Excel dengan data yang harus diinput ke Accurate karena banyaknya file dan perbedaan pendapatan folder untuk setiap job desk. Lalu yang keempat, koneksi internet terputus saat menginput transaksi menyebabkan kehilangan data dan memperlambat proses. Nah, untuk cara praktikan mengatasinya atau cara mengatasi kendala tersebut, yang pertama, perhatikan mengatasi kurangnya pemahaman terhadap voucher fisik dengan membuka list transaksi pada Accurate sebagai referensi. Jika masih mengalami kebingungan, perhatikan bertanya kepada staf accounting untuk penjelasan yang lebih lanjut. Yang kedua, untuk mengatasi kesalahan data antara voucher fisik dan Accurate, perhatikan berkonsultasi secara langsung dengan staf accounting.
Contohnya memastikan jumlah pembayaran PPD yang sesuai dengan konfirmasi divisi terkait sebelum melakukan input. Yang ketiga, perhatikan mengatasi kesulitan menemukan file dengan membuat catatan letak folder Excel yang berisi data yang harus diinput sehingga memudahkan dalam pencarian. Lalu yang keempat, untuk kendala koneksi terputus, perhatikan menyimpan data secara berkala selama proses input untuk menghindari kehilangan data. Lalu berlanjut ke kontribusi perhatikan bagi tempat PKL. Yang pertama, penginputan data accrual dan voucher transaksi harian menjadi lebih efisien dan cepat dalam proses penginputan ke dalam software akuntansi yakni Accurate. Selain itu, perhatikan juga memastikan keakuratan data keuangan dengan berkonsultasi dengan staf accounting. Yang kedua, dalam penginputan pindah saldo interbank menjadi lebih cepat. Perhatikan memastikan bahwa setiap transaksi pindah saldo tidak hanya cepat diinput, tetapi memastikan keakuratan antara bank dan jumlah yang harus diinput. Yang ketiga, dalam penginputan pindah saldo interbank menjadi lebih cepat. Perhatikan memastikan bahwa setiap transaksi pindah saldo interbank itu tidak hanya cepat diinput, tetapi memastikan keakuratan antar bank dan juga jumlah yang harus diinput. Yang keempat, perhatikan juga berperan dalam memastikan kesesuaian catatan keuangan perusahaan dengan catatan bank melalui proses rekonsiliasi bank yang teliti dan teratur. Nah, untuk kesimpulan, selama praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Sita Pacito Corpora, praktikan memperoleh pengalaman yang berharga, baik dalam hal pekerjaan kerja maupun pembelajaran. Oleh karena itu, praktikan dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dilaksanakan PKL. Ini yaitu yang pertama, praktikan memperoleh pengalaman kerja dan keterampilan profesional di bidang akuntansi, terutama dalam penggunaan software akuntansi yakni Accurate dan Microsoft Excel. Yang kedua, perhatikan mempelajari pentingnya kerja sama tim dan komunikasi efektif dengan rekan kerja. Yang ketiga, praktikan menyadari pentingnya keselarasan antara teori dan praktik dalam pendidikan tinggi. Yang keempat, perhatikan mengembangkan kemampuan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi selama menjalani PKL. Dengan demikian, perhatikan merasa bahwa praktik kerja lapangan atau PKL di Scientific Kita Corpora ini memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi perkembangan karir dan keahlian profesional perhatikan di masa depan. Untuk rekomendasi, itu ada 3, itu bagi mahasiswa, bagi Fakultas Ekonomi, dan juga bagi PT Sentra Cita Corpora. Untuk mahasiswa itu adalah mempersiapkan diri dengan ilmu dan teori keterampilan komputer, terutama Microsoft Excel dan software akuntansi seperti Accurate. Lalu yang kedua, tunjukkan sikap profesional dan tanggung jawab selama PKL untuk mencerminkan kesiapan bekerja. Yang ketiga, terapkan prinsip 6S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan semangat sebagai sikap personal dalam lingkungan kerja. Untuk Fakultas Ekonomi itu ada 2, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan sesuai untuk persiapan mahasiswa dalam menjalani PKL nanti, termasuk pedoman pelaksanaan, sosialisasi berkala, dan forum tanya jawab terkait dengan PKL. Lalu merekomendasikan tempat PKL yang sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa. Untuk PT Seta Pacito Corpora itu juga ada 2, yaitu melakukan program pelatihan khusus untuk karyawan baru atau staf magang pada divisi accounting terkait penggunaan software akuntansi seperti Accurate, lalu juga meningkatkan koneksi internet untuk mengurangi risiko putusnya saat penginputan data dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan hasil laporan praktik kerja lapangan PKL. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.